Iya, baik, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi, Bapak Wawawi Kusna. Yang terhormat pembicara kami, Bapak Gandeva Bayu Satria. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir pada acara kuliah umum hari ini, serta seluruh partisipan yang kami hargai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada acara kuliah umum Fakultas Ilmu Terapan hari ini pada tanggal 23 Maret 2021 dengan tema Applied Internet of Things and Beyond Network Security Approach bersama Bapak Gandeva Bayu Satria. Dan saya sendiri, Cut Nur Intan Maulana selaku MC, akan memandu jalannya acara hingga selesai. Sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada para partisipan. Yang pertama, selama acara berlangsung, para partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kamera, memasang virtual background yang telah disediakan. Yang kedua, bagi para partisipan yang nantinya ingin bertanya terkait materi yang disampaikan, dapat mengajukan pertanyaannya di kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Dan yang terakhir, link feedback akan dibagikan di akhir acara. Nah, baik, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing agar acara yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi. Kepada Bapak Wawawi Kusna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Cut selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah umum dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Gandeva. Beliau masih hangat nih bawa oleh-oleh dari Korea, nanti sharing juga di sini. Apalagi dengan tema yang luar biasa ini IoT dan network security. Ini pas banget dengan beliau. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua ini jangan dilewatkan untuk menggali semua yang yang dimiliki oleh beliau, nanti bisa sharing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gandeva. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Teddy, Pak Barja, juga panitia seluruhnya yang telah mengatur semua acara ini sehingga bisa terselenggara dengan baik. Baik rekan-rekan semua, ini tema ini diangkat sangat relevan dengan perkembangan saat ini. IoT menjadi satu isu yang sangat penting dengan mengkolaborasikan telekomunikasi dan telekomunikasi, kemudian akhirnya menggerek kita ke sistem informasi yang smart, sejalan juga dengan kita yang sekarang lagi dalam upaya untuk transformasi dari D3 ke D4. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan mengarahnya ya ke sistem informasi cerdas. Apalagi pada kesempatan saat ini, ya, era digital sangat
mendukung dan mendorong perkembangan setiap lini di kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan menghadirkan Pak Gandeva nanti akan kita kita simak dan kita ketahui sejauh mana nih dunia IoT beserta perkembangannya dari sudut pandang network security. Semoga rekan-rekan semua bisa mengikuti dengan baik, dan saya ucapkan selamat mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Gandeva dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf Pak Gandeva. Nanti saya jam 9 kebetulan saya ada rapat dengan tim sarjana terapan, jadi mohon maaf nanti saya tidak bisa menghadiri sampai akhir, Pak. Insya Allah, Pak. Allah. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, silahkan, Cut. Terima kasih, Cut. Ya, baik. Sama-sama, Bapak. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Wawawi Kusna selaku Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita foto bersama untuk dokumentasi yang akan saya pandu. Kepada tim dokumentasi, silahkan untuk mengabadikan foto. Oke. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi. Selanjutnya, sebelum memulai acara inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari moderator kita, yaitu Bapak Muhammad Bardja Sanjaya, untuk kuliah umum hari ini. Baik, silakan tampilkan. Baik, silakan ditampilkan poster dari moderator kita hari ini. Ya, baik. Jadi Bapak Bardja Sanjaya merupakan dosen pengajar program studi D3 Sistem Informasi yang memfokuskan pada algoritma dan pemrograman berorientasi objek dengan bahasa Java, bahasa C, Python, dan kriptografi. Selain itu, beliau juga berhasil mendapatkan sertifikasi Oracle Certified Associate atau yang disingkat OCA selama menjadi dosen. Ya, demikian profil yang luar biasa ya dari moderator kita, yaitu Bapak Muhammad Bardja Sanjaya pada acara kuliah umum hari ini dengan tema Applied Internet of Things and Beyond Network Security Approach. Nah, tanpa mengulur waktu, langsung saja kita mulai acaranya. Kepada Bapak Bardja Sanjaya, dipersilahkan untuk memulai pembukaan. Oke ya. Terima kasih ya untuk MC yang sangat super ya. Sebelumnya saya sampaikan salam Hai Teliu ya. Semangat pagi ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tali silaturahmi yang kokoh ya. Oke, terutama di bidang akademik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya atau menjelajahi pengalaman-pengalaman dan wawasan dari pemateri ya yang sangat super ya, yakni Bapak Gandeva Bayu Satria ya. Oke, jangan tertukar ya, bukan Satria Baja Hitam ya, tapi Pak Gandeva Bayu Satria ya. Nah, beliau memang ya fokusnya ya konsentrasinya ini di bidang security komunikasi ya, terutama untuk next generation network ya. Ya, ini bukan lagi 4G ya, tapi sudah 5G ya. Oke, dan lulusan terutama di mana sarjananya ini di bidang teknik informatika ya, lalu lanjut ke elektronik ya, rekayasa elektronik, dan beliau sempat bertemu dengan
Mungkin teman-teman yang fansnya BTS ya, atau EXO, atau Blackpink, nah ini beliau sudah ikut mungkin belajar ya, doktor ya, studi program doktor di KUMO ya, KUMO National Institute of Technology South Korea ya. Nah, dan benar yang disampaikan oleh Pak Wawa bahwa masih fresh graduated ya dari 2019, namun dengan sangat banyak baik di bidang karyanya itu artikel ilmiah ataupun mereview ya, bahkan sampai saat ini pun saya juga masih menjadi muridnya ya. Oke, saya masih sangat diperhatikan ya. Oke, tanpa mengulur waktu ya, mudah-mudahan teman-teman saat ini sudah mempersiapkan ya, entah itu note ya atau pena, ketika ada yang ingin disampaikan langsung ya dicatat dulu. Nah, nanti disampaikan lewat chat ya, nanti akan disampaikan linknya ya, atau mungkin langsung aja di chat ya. Baik, Pak Gandeva Boy Satria, oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Silakan Pak Gandeva. Siap. Oke, slide-nya udah tampil ya? Ya. Kabar. Sudah tampil. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, saya bilangnya selalu dengan bahasa teman-teman saja biar lebih enak untuk kita berinteraksi nantinya. Lalu kemudian sebelum saya lanjut, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga sama Pak Wawa dan Pak Barja. Ini adalah short CV saya, hanya 1 page saja. Begitu. Ya, secara akademik kita dulu termasuk saya dengan Pak Barja juga, kita adalah alumni STT Telkom. Kita dulu masih namanya STT Telkom. Namun ijazah saya juga masih STT Telkom kebetulan. Lalu S2 saya di sini juga di kampus kita. Dulu namanya Telkom Institut Teknologi Telkom atau ITT. Lalu kemudian ya lanjut S3 di Korea seperti itu. Kemudian untuk experience saya bukan langsung dari S1 langsung lanjut S2, bisa dilihat dari tahun sih sebenarnya. Ini ada gap di tengah-tengah karena saya di tengah-tengah ada kerja dulu. Jadi kalau mau bisa dibilang, kalau senior-senior saya bilang cari pengalaman dulu lah di luar. Dalam artian biar tahu dunia luar seperti apa, baru balik lagi ke kampus untuk lanjutin sekolah lagi dan seterusnya. Oke, topik hari ini, ya ini saya mixkan, alias saya campur sari, alias es campur kalau saya bilang. Itu gabungan dari Internet of Things and Beyond, dalam artian dan kedepannya mau seperti apa. Semuanya sebenarnya kita sudah bergabung di dalam satu teknologi, itu namanya adalah IT Convergence. Sesuai dengan S3 saya, kalau di divisinya kita masuk divisi IT Convergence, seperti itu. Nah, dalam artian IT Convergence adalah perkawinan silang antara elektro dengan informatika. Jadi dijadikan satu. Jadi sebenarnya untuk zaman ke depan, itu kalau prediksi negara-negara maju, sudah tidak ada lagi EE, sudah tidak ada lagi CS. EE adalah Electrical Engineering, CS adalah Computer Science. Nah itu dua itu sudah dimixkan jadi satu, namanya adalah IT Convergence. Ya kalau saya secara full name, nama saya Gandeva Boy Satria, di kampus dipanggil Gandeva karena Bayu ada banyak dosen senior yang namanya Bayu, jadi saya mengalah. Saya dipanggil first name saya yaitu Gandeva. Kalau ya, saya ada di D3 RPLA atau D3IF dulu namanya. Ya kalau ada apa-apa nanti bisa email saya. Sangat simpel sekali email saya, yaitu ID saya GBS. Oke, sebelum kita jauh melangkah, ya ini ada beberapa persyaratan yang saya akan sampaikan. Ini adalah gabungan dari sekian buku. Jadi ada buku A, yaitu buku algoritma design. Ini kitabnya algoritma sebenarnya, bukunya Colorus. Bukunya Corman. Terus kemudian kedua bukunya Starling. Ini punya Peterson, yaitu Computer Network. Lalu kemudian Starling yang sebelah kanan atas, ini OS Operating System. Ya mungkin nanti saya akan sekilas saja ya. Dalam artian saya ulang sekilas
dari COA, saya ulang sekilas dari CN, yaitu Computer Network, saya kasih sedikit topologi dari IoT seperti apa, lalu sentilan-sentilan sedikit yaitu ke depan kita sudah mengarah ke dalam, kalau kalian mau bikin sistem informasi, tidak boleh hanya sebuah sistem saja, tetapi kita harus mixkan dengan security, karena kita nggak mungkin berdiri sendiri IS kita. Information system itu tidak berdiri sendiri. Information system itu di backup sama network di belakang, dan di dalamnya, di sisi mesin itu harus ada kriptografi di dalamnya. Ya, memang ini dua kunci yang somehow kalau orang suka IS tidak suka kripto. Kalau orang suka kripto tidak suka IS. Kalau saya suka matematika, saya tidak suka sosial. Nah, itu nggak bisa sekarang. Dalam artian kita harus mixkan, jadikan satu, menjadi sesuatu ilmu apa yang mau kalian kembangkan. Atau istilahnya adalah project-project akhir apa yang kalian akan create nantinya. Jadi somehow saya tekankan ke murid-murid yang sedang bimbingan dengan saya, walaupun saya baru meluluskan tahun lalu, alias lulusan saya baru yang tahun lalu sih. Ini tahun kedua saya. Ya, kita akan memberikan suatu gebrakan yang luar biasa. Dalam artian, ya kita bukan lagi cuma mungkin sekedar bla 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 sistem informasi di kecamatan X, bla 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 sistem informasi di kecamatan Y, bla 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 sistem informasi untuk aplikasi A dan seterusnya. Jadi hadirkanlah sesuatu yang sedikit luar biasa. Itu menjadikan kalian unik nantinya. Nah, karena yang kita nilai adalah keunikan makin ke depan. Sebetulnya apa uniknya? Oke. Outline today, saya akan bicara tentang sedikit sekilas introduction dari COA, yaitu Computer Organization and Architecture. Saya jadikan satu saja. Saya merge. Lalu kemudian fundamental information security system. Sebenarnya kan kalian information system, tapi saya tambahkan yaitu information security system. Jadi ada sisi secure-nya. Jadi tidak boleh, percuma kalian sudah bikin bagus-bagus, UI-nya bagus sekali, bagus banget malahan kalau saya bilang. Dalam skala 100, kalian 110, alias overload, overdose, gitu. Dalam artian kalian lebih nilainya seperti itu. Tapi dalam sisi security, 0. Kan itu, kita banyak melihat lah sistem informasi yang ada, apalagi di pemerintahan, apalagi nanti kalau kalian kerja, join ke government, yang notabene government kita sistemnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalian harus memperbaiki sistem tersebut? Lalu kemudian advanced computer network yang zaman sekarang itu sudah mix, yaitu ada istilah IoT terbaru, ada istilah terbaru lagi namanya adalah quantum computing, ada istilah terbaru lagi di subnya lagi ada namanya post quantum cryptography. Dan nanti saya di akhir saya kasih satu slide bonus buat kalian dalam artian apa yang bisa kalian kembangkan di kedepannya. Ide-ide apa yang bisa kalian tulis, yang kalian bisa create nanti dengan tim. Entah kalian dengan si dosen atau kalian dengan mahasiswa yang lainnya. Oke, sekilas dari COA, Computer Organization and Architecture. Secara simple banget. Ini mungkin kalian sudah dapat kuliahnya dan berkali udah waduh Pak ini lagi sebetulnya. Saya tidak akan ke sana. Sebelum kita jauh melangkah ke IoT, kalau konsep ini kalian kuasain dengan benar, contoh yang paling simpel adalah bagaimana Hello, ini adalah create Hello di keyboard. Saya ngetikin di keyboard komputer saya ketikin Hello, bagaimana dia output string Hello tadi dimunculin di layar monitor, display, in the graphic card, atau VGA istilah kita. Nah, kalau kalian sudah menguasai konsep ini, kalian mau dibolak-balikin, mau ganti zaman, mau ganti topologi, kalau masih berkenaan dengan komputer, pasti sama. Yaitu ada prosesor, ada aritmetiknya juga, ada I/O bridge-nya, ada memori pasti, nggak mungkin nggak. Contoh yang paling simpel adalah HP kalian sebenarnya sekarang. Samsung A71 8/128. 8/128. 8 artinya adalah memori, RAM, sedangkan 128 adalah ROM, yaitu adalah hard disk kalau bahasa kita. Kalau prinsip itu kalian pegang, mau bicara apapun, mau bicara komputer, mau bicara HP kalian, mau bicara Arduino, mau bicara Raspberry, kalian udah paham. Dan bagaimana processingnya, kalian juga sudah tahu. Oh, ini ada namanya USB control, ini adalah input. Ini ya kan di sini connect ke I/O, yaitu input output.
Itulah kalau bahasa kita colokan. Ya tinggal dicolok saja. Kalau ini andai kata ini saya ubah, ini bukan komputer, ini saya ubah jadi boardnya Raspberry atau boardnya Arduino. Jangan bingung juga. Pasti ada I/O-nya, nggak mungkin nggak ada. Colokinnya di mana ya? Di I/O, nggak mungkin saya colokinnya di VGA. Nah itu yang jangan sampai kalian ganti zaman, Pak saya nggak tahu Pak Raspberry. Ini yang kesalahan besar yang mahasiswa sekarang hadapin. Sebelum dicoba dia udah bilang, nggak tahu Pak, aduh Pak saya nggak bisa Pak. Satu, guru saya, Pak Tribroto, dia sekarang adalah wakil dekan 2 di kita di FIT, bilang bahwa waktu saya belajar dengan beliau, waktu saya kuliah seperti kalian, jangan pernah kuasain bahasa. Bahasa tuh bisa gonta-ganti, ada C++, apalagi ya, ada Python, ada R bahkan sekarang. Aneh-aneh sekarang banyak banget yang baru. Jangan kalian kuasain bahasanya. Tapi apa yang kalian kuasain? Yaitu adalah logik sama pemikiran sistemnya. Jadi kalau ini bergonta-ganti, mau pakai Python, mau pakai apa, kalau kalian udah paham logiknya, oh kalau saya mau bikin perulangan ya tinggal dibikin while. Apa while di sini? Oke, gini cara writingnya. Seperti itu. Oh, kalau di sini kalau mau ngambil math cukup import aja kalau di Python. Simple sekali sebenarnya. Python malah lebih simple daripada yang lain. Bahkan sampai ada anekdot kalau di Java itu 3000 page bukunya, alias tebalnya bisa sekitar 1 penggaris 30 cm. Kalau di Python itu cuma 10 cm, alias sepertiganya. Ya, bayangannya seperti itulah. Jadi intinya simplinya yang kalian kuasain, yang kalian pegang adalah konsepnya atau istilahnya adalah logiknya. Jadi ini mau berubah zaman pun, mau berubah model pun, ya saya yakin dari dulu sampai sekarang komputer organization architecture itu tidak pernah berubah. Sama di HP juga tidak pernah berubah. Jadi seperti inilah. Oke, nanti kalau kalian suatu saat lanjut lagi kuliah di luar negeri, kalian suruh mendesain, suruh mengubah sistem bus. Bus itu adalah kalau kita adalah semacam jaringan di motherboard seperti itu. Gimana caranya mengubah bus di pesawat terbang? Bagaimana cara mengubah bus di kereta api? Itu ada bus sistemnya. Sama prinsipnya. Nah itu bagaimana? Itu sekarang di Korea lagi ngubah bagaimana cara sistem bus di pesawat terbang dan kereta api itu sudah diubah ke sistem yang baru. Itu project mereka terbaru. Oke, next ya itu buat kalian lebih berpikir lebih matang lagi dan berpikir lebih cerdas lagi. Dalam artian kita mau buat apa ya seperti itu. Oke, itu tadi dari COA, ini dari OS, dari operating system. Cara OS bekerja, sebenarnya satu komputer itu kesatuannya adalah cuma 2 sih sistemnya, yaitu ada hardware, ada software. Hardware yang ini namanya adalah hardware. Yang di COA ini semuanya adalah pure hardware. Sedangkan kalau bergerak ke OS, bagaimana saya mengendalikan si hardware tersebut? Jadi jangan mau kalian yang dikendalikan, tapi saya yang mengendalikan si hardware. Saya mau tampilannya kayak gini, saya mau tampilannya ke sana. Saya mau connect-nya ke sana. Bisa nggak saya retrieve information dari semua sensor yang ada di Indonesia? Oh bisa. Asalkan kalian bikin OS yang bagus, software yang bagus, aplikasi yang bagus, baru kita bisa mengkonekkan. Nah, notabene, kalau saya gambarin di sini, notabene kita itu selalu bermainan di aplikasi program seperti ini. Nah, kita tidak boleh lagi bermainan di sini lagi. Software itu luas sekali. Jadi dalam artian IS, Information System, itu tidak, memang kalau ditanya posisi, IS ada di atas. Di OSI layer itu paling atas. Nanti saya kasih satu slide tentang komputer network, itu OSI layer nanti di next slide. Nah, intinya kita tuh terlalu sering bermainan di IS. IS itu adalah posisi layer ada di application layer. Nah, sedangkan kita jarang menjamah yang namanya ke bawah seperti itu. Bahkan kalian juga kadang-kadang saya tidak perlu tahu, Pak, saya nggak mau tahu seperti itu. Oke, kalau kalian bilang nggak mau tahu, kalau sistem kalian dihack, wassalamualaikum kalau menurut saya. Selesai. Bahasa saya wassalam. Ya, buat apa kalian bikin cantik-cantik tapi tidak ada backup atau istilahnya adalah sistem yang robust. Kalian membuat sistem yang robust, bagaimana? Seperti itu. Operating system itu adalah jawabannya sekarang sudah bergerak ke open source. Apa contohnya? Yaitu Android yang kita pakai. Mostly kita pakai Android, oke lah. Somehow ada yang pakai iPhone, cuma iPhone ngedevelopnya lumayan cukup mahal.
kita harus juga beli mic dan seterusnya lah. Perintilannya banyak sekali. Tapi kalau apa Android, kalian bisa ngoprek di mana aja. Termasuk di PC pun kalian bisa. Ada yang namanya Genymotion, bisa kalian pakai. Nah, bisa lagi. Nah, ini Genymotion, bisa kalian pakai. Jadi nggak ada kata Pak saya nggak punya HP ini Pak. Ada Genymotion. Seperti itu. Dalam artian, kalian bisa ngoprek apa, jadi mau API yang termana pun, yang terbaru pun, ini saya belum update lagi. Mungkin kalau saya update, muncul yang terbaru yaitu 11. Nah, ini bisa kita create. Asalkan apa? Konsep kita matang. Kalau konsep kita matang, mau bicara di mana pun bisa. Ini VM-nya Android. Seperti itu. Sekarang sudah zamannya virtual. Nah, jadi dalam artian, jangan kita yang, Pak, saya nggak punya ini, Pak, saya nggak punya itu. Justru itu, kalian malah menunjukin kalian makin lemah. Seperti itu. Sedangkan kalian nanti ketika lulus, kalian kerja ditanya, Mas, saya kemarin ngerjain apa? Project apa yang kalian kerjakan? Malu Mas kalau saya sebagai alumni ya saya masih membawa aura kita yang lama yaitu STT Telkom. Yaitu aura kita STT Telkom di luar itu besar sekali. Jadi kalau kalian melemahkan, itu kalian melemahkan alumni-alumni kita yang sudah lulus. Malu. Rasanya sih malu menurut saya. Nggak bisa ini Pak, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Saya bisanya cuma bahasa apa ya, misalnya sebut saya Java. Wah, kalau zaman sekarang kalian ditendang kayak gitu. Oke lah, saya nggak usah pakai ini, mendingan saya pakai punten ya. Saya pakai lulusan misalnya apa ya, Unicom atau ITHB yang ada di Bati Ukur. Banyak sekali tuh di Bati Ukur ada sekian universitas kecil. Saya pakai apa ya? Lupa saya namanya itu. Ganesha, Pixi Ganesha dan lain-lain. Udah banyak loh, jangan salah loh. With respect, dengan rasa hormat saya bukannya merendahkan suatu alumni atau universitas lain, tapi yang saya ingin tekankan, inti poinnya adalah kita harus bangga, kita harus junjung tinggi alma mater kita. Yang namanya belajar pasti susah, nggak ada yang nggak susah. Nggak ada yang mudah alias jereng langsung S1, langsung S2 dan sebenarnya tidak ada. Semua butuh proses. Sama seperti ulat menjadi kupu-kupu. Bayangkan saja seperti itu. Oke, prosesor, memori dan lain-lain ini saya anggap istilahnya pelajaran di OS semuanya. Bagaimana proses bekerja ketika read, dia ada user, dia ada kernel base. Kalau saya touch ini, maka dia akan panggil ke kernel, tolong sediakan akses memori. Pasti dia butuh memori. Oke, saya kasih memori. Terus kemudian bagaimana kalau sistem ini di-interrupt? Jarang rasanya orang IS, orang information system memikirkan seperti ini. Bagaimana kalau sistem kalian di-interrupt di tengah jalan? Somehow ini ada klien, ini ada server, kalian komunikasi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan sama saja. Lalu kemudian di tengah-tengah saya hijack di tengah jalan. Bisa nggak? Sangat bisa. Apa yang nggak bisa? Seperti itu. Nah, kalian sudah ready kah untuk saya cut di tengah jalan? Seperti itu. Kalau ini ibaratnya Pak Pos lagi ngirim surat, saya cegat Pak Posnya di tengah jalan. Udah ready belum? Nah, pikirkan ke arah sana. Jadi pikirkan sesuatu gebrakan information system apa yang harus kalian buat ke depannya. Oke, ini nilai example yang hot, bisa dibilang bukan sekarang ya, bahkan ke depannya pun kita akan digantikan dengan mesin. Bahkan kalian sudah banyak lihat di film-film, barang sekecil ini panjangnya kira-kira 10 cm kali 15 cm atau 10 kali 7 cm lah. Nggak terlalu besar ini. Ini bisa ngehack sistem satu Tellura ya. Sudah banyak ini contohnya, bisa kalian search di Google. Ini adalah semi komputer kecil yang powerful. Versi murahnya ada di kanannya, ini adalah Arduino, ini versi murah. Kalau ini sekitar 70 USD, ini mah nggak nyampe $8 juga udah dapat kok. Ini perbedaan harganya, bisa dibilang 10 kali lipat berbedanya. Ya tentu di riset-riset yang saya dan anak-anak bimbing saya lebih ke arah sini karena ini lebih powerful untuk secara performance dan lain-lain. Kalian bisa juga membangun information system somehow. Oke lah, kalau kalian nggak bisa kalian kolaborasi dengan timnya TT atau timnya RPLA untuk bikin sensornya dan lain-lain. Nanti information systemnya saya yang buat seperti itu. Sebenarnya banyak jalan menuju Roma, cuma kalian aja yang kurang gaul. Itu jawaban singkat saya sih. Bisa kok. Kenapa kita enggak? Seperti itu.
Sama kok yang kita pelajarin di Indonesia, buku yang kita pelajarin sama seperti yang ada di Korea. Sama yang ada di Jepang. Nggak ada bedanya, cuma bedanya adalah kitab mereka, alias saya tadi misalnya saya back to buku ini, sama bukunya, Peterson, William Stalling, punyanya Samuel, dan lain-lain, ini sama semuanya. Cuma apa bedanya? Di sana ketika kita buka page 1, itu bahasa Korea. Jadi semua buku internasional yang masuk ke negara mereka itu translate already. Nah kalau di Indonesia kan enggak ya, tidak ada yang bahasa Indonesia. Nah itu saja bedanya. Tapi sisanya sama, bukunya sama, halamannya juga sama, dan seterusnya sama. Sampai bahkan waktu saya lagi kuliah ada yang nanya, Mas, gini Pak, could you help me? Bisa nggak? Aku nggak tahu nih jawabannya apa. Ada anak S1 atau S2 yang lagi kuliah, dia nanya ke saya. Ya karena itu memang bidang saya, ya kenapa nggak bisa saya bantu seperti itu. Oke, jadi intinya apapun itu sama seperti yang tadi kalau di slide yang pertama, kalau kalian masih ingat, ini ada Broadcom, ini ada Ethernet yaitu LAN card-nya, ini kan connection seperti ini, ada USB, ini ada mounting pin dan seterusnya, inilah I/O-nya. Jadi sensor apapun yang mau saya colokin, tinggal colokin aja ke sini. Terus kemudian micro SD kalau mau tambahin memory card bisa, hard disk bisa. Sudah ada ROM sih sudah ada, cuma kecil, tapi kita kasih lagi micro SD. Bisa, display bisa, HDMI malahan displaynya. Kalau Raspberry yang seri 3 ke atas. Lalu kemudian power dan lain-lain sama aja sebenarnya, tidak ada beda kok. Pakai kabel bisa, masih pakai kabel, yaitu Ethernet out seperti itu. Kalau kalian COA kalian matang, OS kalian matang, Jarcom kalian matang, selesai sudah acara. Kalian mau bangun sistem sebesar apapun bisa, saya yakin kok. Nah sebenarnya kalian tinggal kolaborasi aja, kamu bikin ini ya, saya bikin ini ya, dan seterusnya. Bisa kok. Kita juga sudah mengadopsi seperti itu. Jadi kita bisa kolaborasi. Yang sistem hardware dibangun sama TT, software dibangun sama RPLA. Atau bahkan kita bisa kolaborasi dengan SIA atau SI dan seterusnya. Ya, sama juga dengan yang sebelah kanan Arduino, cuma ini versi murahnya, lihat saja kompleksitas boardnya. Ini board motherboardnya yang dilihat ya, yang dasarnya. Itu lebih kompleks di sini. Lebih kompleks yang kiri. Kenapa ini Arduino lebih murah seperti itu? Karena ya memang tidak begitu kompleks. Prosesornya pun jauh lebih kecil. Oke. Nah, inti dari semua itu, bagaimana kalau nanti kalian kerja, saya hadapkan dengan Amazon. Wah, Pak, saya nggak bisa, Pak, Amazon. Nah, ini yang jawaban yang salah tadi saya bilang. Ke depan, bahkan Tokopedia pun, kalau kalian mau join ke Tokopedia, itu sudah pakai Amazon semua mereka fiturnya. Dari A sampai Z, wah Pak, saya nggak belajar ini, saya nggak belajar. Ya udah, kalian nggak akan masuk ke Tokopedia. Kalian nggak akan bisa masuk ke tiket.com, Traveloka, dan lain-lain. Banyak alumni-alumni kita, termasuk D3IF ya, senior-senior, bahkan senior, bukan senior, teman saya, itu sekarang udah jadi bos di sana. Jadi dalam artian, sebenarnya saya kalau tinggal mau konekin alumni kita ke lulusan-lulusan terbaru kita ke sana, itu sebenarnya mudah sekali bagi saya. Cuma pertanyaan saya satu, jangan sampai kalian bikin malu seperti itu. Wah Pak, saya nggak bisa ini, Pak, saya nggak tahu API apa seperti itu. Wah Pak, saya nggak tahu apa, misalnya resolve HTTP gimana, saya nggak ngerti juga Pak seperti itu. Sekarang kita satu kesatuan sistemnya seperti ini gitu. Ada Amazon Analytics, ada Amazon Cloud, ada Amazon Customer Engagement, ada banyak sekali lah. Dalam artian ini adalah miniaturnya di Tokopedia seperti ini. Jadi mereka begitu kompleks, mereka beli Amazon seperti itu. Bahkan ya insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan launch company saya juga. Saya bikin company kecil-kecilan. Kita juga mau beli pakai Amazon saja lah seperti itu. Dan murah, dan bedanya Amazon dengan server, maksudnya kalau kita bikin server sendiri ya, kalau kita bikin server, beli servernya, urusin listriknya, urusin powernya otomatis, urusin internetnya dan lain-lain. Pokoknya semuanya kita yang ngurusin sendiri. Belum kalau backup power, kalau istilahnya adalah power bank atau istilahnya adalah UPS dan seterusnya. Kita nggak perlu pikirin itu. Semuanya sudah ada di Amazon. Selesai sudah. Makanya Tokopedia dan lain-lain dan teman-temannya, kompetitornya juga itu sudah beralih ke Amazon pelan-pelan. Tapi ya satu sih, jangan taruh data yang begitu penting di sana. Oke, ya itu adalah sekilas. Kalian harus yang istilahnya transform. Jangan kita yang
Jangan kita yang bilang, oh apa saya nggak mau belajar ini, saya nggak mau belajar itu, seperti itu. Tapi kita yang harus transform. Kita yang harus berubah. Oke, next adalah IS, yaitu adalah Information Security System, lebih tepatnya. Di belakangnya ada tambahan sistem, cuma saya nggak ini kan memang ya sama saja IS sama ISS. Information Security itu lebih tepatnya kita protecting information sama information system. Jadi ada dua kata kuncinya. Kita harus memprotek informasi kita yang lewat. Maksudnya, apakah ketika saya mengirimkan itu adalah benar-benar true, benar-benar itu buat saya. Alice and Bob, kiri dan kanan, apakah benar-benar itu buat saya? Oh, belum tentu juga seperti itu. Nah, makanya kita make sure juga gitu, bahwa informasi yang dikirimkan itu adalah punya saya atau bukan. Oke, sebentar, saya kasih gambar discard. Sebentar. Ada satu yang terlewat kayaknya. Oke. Ini dikecilin. Bentar. Nextnya adalah slide yang ini. Oke. Dari sini, protecting information system, ya kalau bicara masalah certification-nya ini lumayan agak sedikit, ya kita harus ngeluarin duit. Kalau ada yang nanya untuk mendirikan orang yang certified di sini bisa ke CISSP. Tapi sebenarnya banyak ya ranahnya, cuma ini adalah salah satu contohnya seperti itu. Dalam artian, apa sih yang harus kita lindungi? Yaitu adalah unauthorized access. Orang ini nggak dikasih izin, tapi kok bisa masuk seperti itu. Analoginya sama seperti rumah rumah kalian di rumah. Yang artian, ini ada orang lain kok bisa masuk sini ya, seperti itu. Atau another complex kok bisa masuk sini ya. How to use the database misalnya, atau apapun sistem yang kalian buat. Disclosure, disruption, modification, destruction. Bisa dimodif, bisa didestruct bahkan, dihancurkan. Nah, inilah sistem yang salah kaprah, seperti itu. Jangan sampai kalian membuat sistem bagus, mahal, kalian udah invest mahal banget, tapi hancur di tengah jalan. Nah, dasarnya adalah di sini. Ini CIA ini tidak pernah, jangan pernah dilupakan. CIA adalah konsep dasar dari information security. Confidentiality, C-nya, I-nya adalah integrity, A-nya adalah availability. Kalau saya ibaratkan ini adalah Alice and Bob, seperti itu. Ini dalam artian E dan D seperti ini, encryption dan decryption. Nah, confidentiality yaitu dalam make sure, dalam artian the parties can view the information. Dalam artian confident. Dalam artian ini beneran saya, ini beneran misalnya ini namanya Alice, yang ini adalah Bob, seperti itu. Atau encrypt, decrypt. Atau saya dengan Pak Barja, saya di sebelah kiri, Gandeva sama Barja di sebelah kanan, seperti itu. Dalam artian ini make sure, confident bahwa message yang dikirimkan memang untuk saya, untuk Gandeva atau untuk Pak Barja, seperti itu. Nah, integrity lebih bicara di tengah-tengah, seperti itu. Nah, ini yang kalian harus pahamin banget sistem itu. Jadi dalam artian yang kalian pahamin adalah sistemnya. Integrity adalah sistem yang di tengah-tengah. Message yang dikirim, seperti itu. Message yang dikirim itu jangan sampai di-alter, ini kata kuncinya. Message yang kita kirimkan, kalau saya ngirimkan, kalau dulu sih zaman saya PDKT, apa istilahnya sekarang PKKMB, ya istilah dulu namanya PDKT. Itu kita dulu di Ranca Upas. Di Ranca Upas tuh dikirimkan message dari satu orang ke orang lain sampai naik ke atas gunung. Nanti yang ada di atas gunung di pos 5, anggap saya ada pos 1 sampai pos 5. Di pos 5 akan ditanya, message tadi yang dari pertama di bawah apa? Nah, kalau berubah itu artinya message sudah di-alter. Atau message sudah berubah. Harus message tidak sama dengan proses yang ada di encrypt. Di decrypt itu akan berantakan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau saya bilang A, ya harus sampai juga huruf A. Kalau saya bilang I love computer network, begitupun juga ketika di decrypt juga harus sama, muncul juga itu. Availability, yaitu sistem ini tidak akan pernah mati. Selalu available, accessible. Ini kata kuncinya. Jadi jangan sampai ada alasan nanti kalau kalian kerja di manapun kalian kerja, oh, apa sistem saya down, ini gara-gara kita belinya yang murahan dan lain-lain. Ya, itu salah siapa? Bukan salah saya kan. Karena kalian yang memilih. Gitu.
Kalau kalian yang buat dan seterusnya, itu bisa kita buat. Jawaban availability ini selalu berkaitan erat dengan backup. Jadi harus ready. Kalau sistem kita akan dihancurkan, harus ada backup. Itu selalu saya bilang ke anak-anak bimbing saya juga, dan teman-teman yang lagi ngerjain beberapa project dengan saya, selalu membuat backup, sekecil apapun. Oke, analoginya adalah seperti ini. Kalau ada di rumah, kita punya motor, ini ada kemungkinan, yaitu adalah threat-nya adalah pencuri, thief. Di rumah kalian udah ada pagar, yes ada pagar, tapi pagar bisa dijebol. Gitu. Alias, oke lah kalau nggak dijebol, dilompatin dari atas. Seperti itu. Nah ini attacking, itu adalah dari sisi manapun. Nah ini kalau bicara sistem memang seperti itu, dalam artian memang agak sedikit, wah apa ribet banget ya. Seperti itu. Kita bikin seperti itu memang. Kalau tim sudah membuat, maka akan saya lempar ke tim security bahwa tolong dihancurkan sistem ini. Jadi di tim saya lebih tepatnya, itu kita adalah menghancur. Kita adalah destroyer. Nah, seberapa sistem kalian robust itu yang kita yang akan tes nanti. Kalau kalian bikin sistem, kalau kalian minta dites, bilang aja, nanti saya tes. Dalam artian, kita akan hancur sehancur-hancurnya sistem. Seperti itu. Sama kayak di review-review yang kalian lihat di YouTube lah. Dibanting, di ini, mirip lah seperti itu. Analoginya ya. Seperti itu. Analoginya seperti itu. Oke. Jika berbicara information system kalian sudah established, sudah oke, berjalan dengan baik dan benar. Nah, ada pertanyaan di saya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apakah 12 poin yang terstate di slide ini sudah kalian handle? Saya yakin tidak. Karena kalian cuma fokus di sini saja. Di application server. Oke lah, kalian bikin web servernya juga. Anggap saja web server ini, kalau nanti kalian kerja, ini sudah jawabannya ada di AWS. Bukan punya saya lagi. Maka ini sudah 1, 2, 3 statement ini udah urusannya AWS, bukan urusan saya. Saya tinggal ngurusin yang application server saya. Nah, apakah kalian sudah bisa menghandle yang namanya authenticating user? Apakah kalian sudah menghandle yang namanya preventing parameter manipulation? Kalau saya di SQL injection, itu masih banyak. Website pemerintahan kita juga masih bisa banyak di SQL. Ya, Pak Barja export database, artian certified database, saya bisa manipulasi database, nah berarti sistemnya tidak benar. Oracle yang kalian bangun itu tidak benar, atau MySQL yang kalian bangun itu tidak benar. Gampang saya manipulate. Tinggal kasih string apa, kalau dia balas, wah ini udah ciri-ciri tanda 1 nih, dan seterusnya. Protective sensitive data, ketika ini berjalan di atas jaringan, apapun ya ini jaringannya, saya tidak define ini, mau wireless ataupun wired, mau pakai kabel ataupun pakai wireless, Wi-Fi. Nah, protecting sensitive data. Entahkah dari username password, entahkah apa, dan seterusnya. Preventing session hijacking, course input validation, providing secure configuration, jangan pernah pakai default. Itu saya bilang ke teman-teman. Default itu jangan pernah dipakai. Kalau .280, tolonglah diganti. Atau minimal portnya kalian ubah atau konfigurasi somehow yang kalian ubah di dalamnya. Jangan pernah pakai default. Itu yang salah engineer rata-rata. Handling exception, ya ini kita harus cek agak sedikit lebih detail. Authorizing user, cek database yang masuk, seperti itu. Jangan sampai ini bukan orangnya, tapi kok dia bisa masuk, seperti itu. Auditing log, ini secara berkala kita harus cek dia. Inilah kerjaannya orang-orang security memang di sini ribet sedikit sih. Find input validation, protecting sensitive data. Percuma kalian udah bangun database pakai Oracle terbaru. Pak, ini kita pakai Oracle terbaru, ini kita pakai yang mahal, dan seterusnya. Tapi kalau saya bisa hijack, ya sama aja bohong. Mendingan saya pakai SQL, tapi saya powerfulin. Nah, itu yang kalian harus pikir agak sedikit cerdas. Bagaimana saya membuat sistem informasi yang lebih bagus, menarik, dan terupdate, terkini. Oh, saya bisa gabungin dengan sensor. Ini adalah user. Saya ganti dengan replace sensor. Wah, kalau kalian bilang, Pak, saya nggak bisa, Pak. Seperti itu. Ini zaman dulu. Ini sistem yang zaman dulu. Ini adalah berdasarkan orang yang login. Gimana kalau sistem yang login bukan orang? Yaitu sensor-sensor base atau tadi yang Raspberry Arduino yang tadi saya sebutkan. Itu how to solve, itu jawabannya ada di kalian. Ya, information heading theory, ada 3 kitab besar. Kalian bisa pakai yang namanya kriptografi, kalian bisa pakai yang namanya steganografi, kalian bisa pakai yang namanya watermarking. Ini peruntukannya beda-beda.
nggak bisa saya samakan. Bahkan kalau mau lebih powerful, kita mixkan. Jadi kripto ditambah Stegano, kripto ditambah Stegano ditambah watermark, kripto ditambah watermark, dan seterusnya. Nah, seperti yang kalian ketahuin, kripto ada dua Pak, simetrik sama simetrik, ya biasa sih seperti itu. Makanya saya hadirkan nanti yang nggak biasa. Ini semuanya udah biasa sih. Steganografi bisa berbasiskan teks, bisa berbasiskan image, tapi mestinya kita bermain di image. Seperti itu. Bisa di audio, contohnya adalah MP3. Di video, contohnya adalah MP4. Aquarius Studio, Aquarius Music, apa lagi ya, Pixar, film-film Disney, itu ada watermarknya semua. Ada steganografinya di dalam. Ya, kalau kalian copy paste kayak kalian pakai torrent dan lain-lain, itu sebenarnya tercopy itu watermarknya. Bahwa ini adalah kalian melakukan pembajakan. Nah, terus kemudian watermarking ada di working domain, ada di type of document, human perception, application. Nah, rata-rata kita bermainnya di application. Contohnya di Microsoft Word. Di Microsoft Word ada watermarking. Ada di tombol kanan kalau nggak salah. Bisa kalian klik. Itu adalah application base. Ya, cuma intinya source and destination selesai. Itu masih bisa dibajak. Gitu. Yang nggak bisa dibajak itu yang kayak kalian bermainnya di sisi working domain ataupun type of document. Nah, bagaimana kalian ketika kalian merilis suatu, oke lah, Pak saya mau bikin sistem informasi yang terbaru tentang training, e-training, jadi trainingnya tidak di spot, kalian pakai internet, tapi nanti sertifikatnya online. Nah, sertifikatnya online, pertanyaan saya, emang saya nggak bisa buat create sertifikat seperti yang kalian create? Nah, harusnya apa pertanyaannya? Pertanyaan bukan ke sana. Sudahkah kalian menerapkan watermarking di dalam sertifikat kalian? Itu jawabannya. Simple sih sebenarnya. Kalau kalian, ya, yang kalian pahamin adalah konsepnya. Saya yakin kok kalian bisa berawal dari sudut pandangnya dari lingkungan kalian, entah bapak kalian yang kerja di misalnya perikanan atau peternakan atau divisi apa yang lainnya, atau ibu kalian kerja di banking. Kalian bisa mixkan itu. Justru kalian yang nanya ke mereka, gitu, ke orang tua kalian, ke om, tante, dan semuanya, siapapun lah kerabat kalian yang kerja di luar. Pak, kira-kira ada problem apa ya? Apa yang bisa saya contribute buat Anda? Nah, itu yang kalian harus pikirkan. Banyak sebenarnya sistem yang bisa kita kolaborasikan. Oke, next adalah, sebelum saya bicara tentang IoT, ini adalah basicnya, yaitu adalah Jarkom. Kalau kalian Jarkom kalian paham, oke lah Pak, saya nggak perlu sih kalian dapat A atau dapat B. Yang penting kalian paham. Seperti itu. Somehow kita pernah berasumsi sebagai mahasiswa nilai ABC adalah lucky, seperti alias keberuntungan. Yang perlu kalian pegang adalah konsepnya. Kalau konsepnya ngerti sih, it's okay lah. IPK saya 3,0 juga nggak apa-apa kok, seperti itu. Dalam artian, yang penting saya paham. Oh, saya bisa dong nanti kerja di Telkomsel, saya bisa bekerja di Indosat. It's okay. Yang bukan sananya, tapi adalah yang penting konsepnya kalian ngerti. Kalau bos nyuruh, kalian paham. Itu yang saya ingin tekankan ke kalian. Nah, inilah basicnya di komputer network. Apapun komputer networknya ya. Ketika tadi saya sampaikan di awal di slide pertama saya, itu CV saya tidak langsung dari S1 langsung ke S2, tapi saya kerja. Bekal saya adalah ini, yaitu OSI layer. Karena saya paham komunikasi. Nah, ketika saya paham komunikasi, ada problem di mana? Oh, ini problemnya di sini, Pak, di IP-nya. Oh, ini ada problem, Pak, problem di layer transport, Pak. Saya bisa solve, seperti itu. Maka dengan kalian bisa solve, maka akan grade kalian di kerja itu akan meningkat, naik dengan sendirinya. Jadi yang perlu dibekalin apa? Skill kalian. Apa yang kalian punya? Apa yang bisa kalian jual? Oke, dari sekian banyak ada OSI layer, yaitu Physical Data Link Network Transportation Presentation Application. Kalau TCP/IP adalah internet layer. Yang kita pakai sehari-hari, internet base, itu adalah 4 layer ini. Yaitu 2 dan 1 digabungkan satu namanya link layer. Network layer berubah nama jadi internet layer. Lalu kemudian transport tetap transport. 3 layer atas, SPA, saya bilang, Session Presentation Application, itu jadikan satu merge, namanya application. Nah, kalau ditanya lagi, riset kalian itu bisa banyak di sini. Ini riset semua nih isinya. Apa yang mau kalian oprek? Oh Pak, saya mau bikin versi format baru Pak. Nggak pakai JPEG lagi, tapi saya pakai format baru. Ya entah apa yang kalian buat. Gitu. Wah ini MPEG sudah nggak reliable Pak. Saya pakai format baru. Itu ada di presentation layer. Selama ini yang kalian obok-obok itu adalah application layer. Gitu. Sedangkan sebenarnya banyak aplikasi atau istilahnya riset
yang bisa kalian oprek di lain-lain. Aplikasi bisa nyambung kemana saja. Nah, itu adalah jawabannya di IoT. Seperti itu. Kalau kalian paham dari sisi OSI yang tadi, yang slide yang ini, kalian mau berubah, zaman sekarang sudah berubah, Pak. Sekarang zamannya IoT tetap sama. Ini adalah kiblatnya OSI. Dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Kita sudut pandangnya selalu bottom up ya, yaitu dari bawah ke atas. Di bawah tadi kan fisikal. Benar nggak? Physical layer. Nah, kalau di IoT namanya apa? Sensor and connectivity. Sama saja. Kalau kalian pahamin basicnya physical layer terdiri dari atas yaitu fisik. Fisiknya apa? Ya perangkat-perangkat. Seperti itu, sensor. Kemudian kata kunci di physical layer berikutnya adalah kabel. Kabel itu apa? Connectivity. Ya, ada wireless, Pak, Wi-Fi. Sama. Wi-Fi sama kabel itu apa? Pertanyaannya. Itu adalah connectivity. Sama saja, cuma ini diubah saja namanya. Jadi connectivity. Itu yang saya bilang ya. Jadi mau diganti, mau digeser apapun, kalau kalian pahamin OSI-nya, ini mau digeser, mau ganti zaman apapun, sama saja. Ini cerminannya tetap OSI. Gateway and network. Di dalam layer 3, layar internet, itu ada perangkat namanya router. Di dalam router, itu isinya apa sih router? Adalah gateway. Isi router itu sebenarnya cuma gateway. Oh, kalau saya ada di Jakarta, untuk pengalaman saya, oke lah saya ambil case di Denpasar, router Denpasar, kemudian Denpasar adalah sentral tengah-tengah, ke kiri ke Surabaya, ke kanan ke NTB, ke atas ke Pontianak, ke Serong kanan atas ada Makassar. Bayangkan saja map Indonesia. Nah, itu adalah gateway. Jadi kalau ada traffic dari kiri, mau ke mana? Mau ke atas ke Kalimantan, mau ke Serong kanan atas ada Makassar, atau mau ke kanan, ke NTB, NTT, Timur-Timur, dan seterusnya. Nah, kalau kalian pahamin, mau gimana pun bentuknya sama saja. OSI tetap bantuan. Management and Service, ini adalah layer SP, yaitu Session and Presentation. Dia geser sedikit, yaitu session, dia akan manage per cluster, seperti itu. Yaitu ada di session sebenarnya jawabannya. Dia akan manage berdasarkan apa ya, berdasarkan entah SQL-nya kah, entah apanya kah, entah path-nya kah, atau zip-nya kah, seperti itu. Yaitu dia akan memanage per section atau dipecah menjadikan service-service. Sama aja, ini kiblatnya adalah OSI tetap. Application itu adalah customer sudah. Ya ini yang kalian rasakan. Wah, saya bikin sistem informasi bla bla Pak, saya bikin sistem informasi ini bla bla ya. Smart home Pak, saya bikin smart healthcare Pak, saya bikin smart transportation Pak, seperti itu. Kalian dapat data dari mana? Pertanyaan saya. Data didapat dari bawah, dari sensor. Gitu. Nah, ada baiknya kan kalau kalian bisa menghandle dari atas sampai bawah. Dari ngebit sensornya sampai ke atas, sampai dia muncul di smart healthcare. Oke, kalau saya ambil satu kasus di rumah sakit, saya ronsen, fisikal adalah ronsennya, perangkat yang melakukan foto ronsen. Terus kemudian itu kita konekkan ke gateway network, akan muncul di application. Jadi saya dari rumah pun nggak usah Pak, besok minggu depan Bapak kesini lagi ya untuk ambil hasil ronsennya. Itu sistem yang harus kalian perbaikin. Ngapain saya datang lagi ke sana untuk ngambil saja? Kenapa nggak saya langsung transfer ke network akan transfer ke managed service langsung muncul di application. Oh, ini hasilnya, bahkan 1x24 jam sebenarnya hasil itu keluar. Hasil Anda baik-baik saja Pak. Kalau baik-baik saja nggak usah. Oke, kalau next. Misalnya else kedua, kan kalau kita bicara programming else. Pak, kalau sakit beneran gimana? Barulah dipanggil. Ngapain saya dipanggil datang jauh-jauh, misalnya rumah saya di selatan, posisi saya di selatan, Bandung Selatan, alias Dayakolot. Saya ke rumah sakit Boromeus yang ada di utara, jauh trafiknya. Saya jauh-jauh ke Boromeus cuma ambil hasil ronsen saja, yang hasilnya pun saya udah tahu, negatif. Misalnya, seperti itu. Kan ada baiknya kalau kalian bikin sistem yang lebih cerdas. Nggak usah ngomongin cerdas lah, kalian harus pikirin dulu gimana caranya ini kerangkanya, frameworknya, itu kalian harus benerin frameworknya. Bukan sistemnya yang kalian buat dulu. Tapi saya mau buat sistem yang seperti apa. Oke, di ke depan, bahkan udah announce berkali-kali, ada namanya mesin kuantum sudah. Dijawab sama IBM, sama Google. Somehow mereka merge, seperti itu. Bahkan sebenarnya ini sudah digagas dari tahun dulu, tahun 82. Lalu kemudian
tahun 94 itu ada Peter Shor. Peter Shor sudah men-state bahwa algoritma kriptografi bisa saya hancurkan. Nah, kalian nggak takut dengan itu gitu. Dalam artian, apa sih algoritma Shor di sini yang tahun 94 hadir ini? Ini adalah mesin kuantum. Nah, algoritma Shor ini adalah jawabannya untuk mesin kuantum yang dibangun sama Google sama IBM. Oke. Dia adalah Shor algorithm ini adalah capable untuk factoring vast number alias dalam jumlah yang sangat besar. Sangat besar ya, dalam artian di atasnya huge. Di atasnya paling besar itu ada lagi yang lebih besar lagi. Di polynomial time. Wah, kalau saya bicara lagi polynomial time apa, nanti silakan tanya aja sama Pak Barja ya. Seperti itu. Saya nggak mau jelasin sana, saya istilahnya membuka wawasan kalian saja. Bahwa kita sekarang sudah di zamannya ini. Seperti itu. Modular arithmetic itu adalah algoritma yang bisa nanti di somehow kita terapkan. Terus kemudian quantum parallelism. Jadi ini sebenarnya kalau kalian zoom, bisa kalian search di Google ya. Ini sebenarnya terdiri atas PC-PC kecil yang dijadikan satu. Ya, dengan singkatnya kalau saya bahasa simpelkan, jadi komputer 100 dijadikan satu itu namanya parallelism. Saya untuk mendekode suatu kode yang istilahnya password lah, sebut saya simpelnya adalah password, untuk ngejebol password. Yang dulu kalau pakai single komputer, ini kan perbandingannya kan satu komputer versus n komputer. Kalau satu komputer itu diselesaikan dalam waktu 100 tahun, Pak, saya untuk solve. Tetapi kalau ini saya tambahkan n kuadrat, atau n pangkat 3, atau n pangkat n, selesai dalam waktu detik. Benar tidak? Nah, jawabannya ada di sini. Ini adalah simple matematik. Ini matematika paling simple sekali, yaitu pakai mod saja. Intinya apa? Sekian pengulangan, kan namanya iterasi, atau istilahnya adalah periodik. Berulang berkali-kali. Kalau saya iterasi 7 pangkat 0 mod 15, anggap saya ambil kasusnya adalah n-nya 15, x-nya adalah 7. Berapakah yang di tengah-tengah ini? Seperti itu. Dalam artian berapakah nilai value-nya? Password-nya. Seperti itu. Oh, ternyata dia berulang. Seperti itu. 7 pangkat 0 mod 15 itu sama dengan 7 pangkat 4 mod 15. Sama, hasilnya 1 sama dengan 1. Ini pun akan berulang lagi dan seterusnya akan berulang lagi dan seterusnya akan berulang lagi. Itu maksudnya. Ya, ini simpelnya. Ini contoh yang paling simpel. Alias saya bisa guess password kalian. Ya Pak, itu brute force. Iya, Shor algorithm adalah versi brute force yang versi advance. Brute force itu adalah mengguess satu persatu. Tapi kan kalau kita kan guess manual, ini salah. Wrong password, masukin lagi. Kan itu manual. Tapi kalau saya hantam ke komputer, pakai komputer paralel, alias ini jawabannya, ya udah, itu saya jawab dalam waktu hitungan detik. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau ini ada, KISI adalah quantum computer tadi, saya singkat KISI. Bagaimana kalau kita pakai kriptografinya adalah AES? Oke, saya jawab saja dengan, oke Pak, key-nya digedein lagi Pak. Itu jawaban kalian, jawaban orang awam seperti itu. Benar tidak? Saya yakin saya rata-rata gitu. Oke Pak, another challenge, Pak pakai Elgamal, pakai RSA, pakai SCC. Untuk algoritma sudah available nih semua. Bahkan kalau kalian nge-develop sistem, tinggal ambil saja, apalagi di Python, tinggal grab saja selesai. Tinggal ambil saja, algoritmanya udah ada. Di GitHub pun sudah banyak. Tinggal pakai lah intinya. Oh, kalau pakai Elgamal seperti itu sebenarnya adalah kunci publik, yes kunci publik, tapi sudah broken. Kenapa? Karena saya bisa guess pakai quantum computer tadi. Itu sudah nyata itu, sudah jawaban nyata. Oke, jawaban next-nya adalah lattice-based cryptography. Nah, ini yang kita gagas di tim saya sekarang. Kita lagi mengembangkan yang ini untuk next sistem informasi kita. Jadi kita akan membuat sistem yang candidate for replacement, ya ada, tetapi belum di-study dengan baik. Masih banyak versi-versi pengembangan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah, kalau komputer itu ada, quantum computing tadi ada, ya kita bisa rusak sih. Ya, intinya kalian yang mau berubah bikin sistem yang bagus atau tidak. Mau kalian kerja di Kementerian X, lalu kemudian dapat kabar 1 bulan kemudian bahwa si A engineer masuk koran kalian. Engineer si A, itu alumni ST Telkom, itu yang ngerancang, sistemnya hancur. Yang malu siapa? Nggak cuma kalian, tapi alma mater kalian rusak juga. Ya, ini untuk menjawab tersebut, untuk menjawab mesin-mesin ini tersebut, kita harus
beralih ke yang namanya post quantum cryptography. Nah, itu sudah diawali, saya nggak bicara itu dalam, tapi ini sudah beberapa dengan murid-murid saya, ini sudah publish sih, dalam artian kita bikin KTP atau SIM atau apapun, makanya kita judulnya kita sebut saja identity card. Identity card banyak, bisa KTP, bisa SIM, bisa password, ATM pun bisa menjadi identity card. Seperti itu. Nah, itu kita gabungkan, mixkan. Saya nggak percaya dengan kripto sepenuhnya, maka saya akan gabungkan kripto dengan Stegano. Saya gabungkan jadi satu. Nah, itu jawabannya ada di paper ini. Nah, sistemnya adalah seperti ini. Jadi ada message, encryption, ada image. Ini adalah di tengah-tengah yang kotak besarnya adalah image. Kayak di KTP itu adalah gambar foto kalian. Atau opsi kedua, yang di background, yang gambar bola dunia. Di belakang KTP kan ada watermark-nya kan gambar bola dunia. Itu kita bisa kasih watermark di sana. Tetapi saya nggak pakai LSB yang biasa, saya pakai spiral. Kan kalau LSB, ini ibaratnya KTP saya, ini gambar saya di sini. Ya sama, di sini di belakang ada gambar bola dunia. Kalau saya ngirim masih pakai LSB yang biasa, itu saya sisipkan di sini, mungkin di sini yang least significant bit. Di sini, rata-rata di ujung-ujung. Nah, kalau spiral, itu saya kasih di spiral seperti ini. Nah, misalnya contohnya seperti itu, spiral ke kanan atau spiral dari atas ke bawah, ya terserah, itu desainer. Nah, kalian bikin sistem desain apa yang baru, yang bagus, yang menarik. Nah, kayak gitulah kira-kira. Nah, ini kita udah tes encoding proses, decoding proses. Ya kalau bicara di sistem kita, ya seperti itu, pasti ada encoding, ada decoding. Hasilnya itu lebih bagus. Yang kedua, kita tanamin di IoT. Gitu. Jadi algoritma yang sama tadi, kita masukin di IoT, kita bikin sistem sampai ke website. Saya yakin, kalau kalian bisa di bawah, kalian juga bisa di atas. Makanya saya tadi bilang, berkali-kali, jangan bikin sistem informasi yang, ya mohon maaf, agak sedikit jelek atau buruk. Percuma kalian. Nah, ini sistem yang sebelah kiri, yang unsecure ini, ketika ini adalah registered yang nyala, Raspberry-nya nyala warnanya. Kalau ini adalah unregistered, ya ini nggak tahu saya Raspberry punya siapa. Tapi kalau di sistem yang lama, ketika saya sensor ini berkomunikasi ke server, ini kita nge-build dari atas sampai bawah. Kita bikin sampai dari server sampai ke bawah. Application kita juga bikin. Jadi jangan dikira kita main di bawah, tapi kita tidak main di atas. Tidak. Kita bikin satu kesatuan seperti itu. Jadi sistem yang ini kita bisa jual ke orang lain bahwa, oh Pak, silakan gunakan produk saya. Kan kalian kalau ditanya, Mas bisa nggak, kalau saya challenge gitu ya, Mas bisa nggak PA kalian diterapkan di perusahaan kami? Wah Pak, saya lihat dulu Pak, sensor di sana pakainya apa Pak, dan seterusnya. Nah itu yang salah. Harusnya kalian yang bisa adapt. Gitu. Kalian harus bisa membuat sistem yang bisa mengadopsi yang bagaimanapun bentuk di bawah. Seperti itu. Nah, sistem yang lama, kalau ada unregistered seperti ini akan bisa masuk checklist nih. Dia akan bisa masuk ke server, balik lagi datanya ke server, saya request A, dibalas lagi A, saya request B, dibalas lagi B, seperti itu. Intinya checklist. Seharusnya kan ini nggak boleh. Ini kan bukan sensor saya. Nah, bagaimana kalian menangkal atau menanggulangi unauthorized user tadi? Ini jawabannya kena di slide yang ini tadi sebenarnya. Bentar, saya balik sedikit. Nah, ini dia. Bagaimana saya mengautentikasi bahwa user yang masuk ke server saya itu adalah valid. Nggak boleh sembarangan user masuk ke saya dong. Nah, itu yang kita tekankan di sana. Jadi end-to-end communication yang kita yang kita harapkan. Nah, kira-kira seperti itu. Saya tidak bicara lama, inilah prosesnya. Pasti jangan pernah lupakan. Makanya tadi saya di awal bilang ya, di slide kedua saya, prerequisite-nya adalah kalian harus tahu algoritma, kalian harus tahu sistem informasi, kalian harus tahu OS, kalian harus tahu yang memang lumayan cukup banyak. Ya intinya, ketika kalian hardware kalian oke, performansi kalian oke, IS kalian oke, dan saya ingin tekankan lagi, kalau ini dua oke, saya jamin kalian pasti oke di algoritma. Karena kalian bisa membangun sistem yang di sebelah kiri. Oh, saya minta dong algoritmanya seperti apa. Oh, ketika message di initialize, publisher ID, ciphertext, crypto system, functionnya jalan, kalau true, maka bungkus. Sama seperti kita ngirim surat kan. Kalau sudah surat yang ditulis selesai, bungkus kan suratnya.
Masa suratnya mau dikasih telanjang gitu aja tanpa bungkusan seperti itu. Nah, inilah proses bungkusnya yang kita tanamkan. Di end user alias di end to end seperti ini, berarti ini publisher, inilah subscriber di atas. Nah, ini adalah publisher, inilah subscriber di atas. Nah, subscriber pun bisa membuka data saya yang tadi saya kunci seperti itu. Kalau nggak bisa dibuka, ya dia akan bilang error seperti itu. Sorry, nggak bisa masuk bro, seperti itu. Siapa ini? Saya nggak kenal seperti itu. Kita harus tangani sampai ke sana seperti itu. Ya, itu bicara simpelnya sih seperti itu. Analisisnya ada di sini. Ini yang kiri tadi, sistem yang boleh masuk. Ini sistem yang nggak boleh masuk. Alias yang secure di sana. Bedanya apa? Kalian perhatikan di sini. Ini bedanya. Ini teksnya sama. Current temperature 30 derajat Celcius. Oke, ini message-nya sama. Tapi kalau saya pakai algoritma saya, ini jadinya kayak gini nih, scramble code. Baca, silakan dibaca. Nggak akan bisa kalian baca juga. Di decode nggak bisa. Nah, somehow ini kan saya klik ya, tombol ini, button yang ini saya klik, akan muncul teksnya apa. Tapi kalau ini saya klik, yang bagian sini saya klik, itu munculnya kayak gini, nggak akan bisa dibaca. Nah, kalau kalian sudah bisa membangun sistemnya seperti ini, berarti sistem kalian sudah minimal layer satunya robust. Oke, another case. Ini waktu pengerjaan saya waktu di Korea, waktu saya masih sekolah. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Korea terkenal dengan kosmetiknya. Dari A sampai Z mereka punya semua. Lalu kemudian apa sih kelemahan dari sistem yang lama? Semuanya itu menggunakan barcode. Benar atau tidak? Semuanya. Dan kita waktu itu project tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, ini project ini bagaimana cara meng-replace barcode ini? Saya nggak mau lagi pakai barcode. Kata tim di sana. Dan artian, kenapa saya nggak mau pakai barcode? Karena barcode bisa di copy paste. Somehow walaupun ada recordnya, ya ada record di sisi server, tapi somehow ini bisa saya copy paste. Caranya gimana? Ya itu expert lah ya. Jawabannya saya nggak akan jelasin di sini. Nah, saya ingin membuat satu sistem nggak usah pakai barcode, tapi saya mau tetap aman. Produk saya itu saya bisa mengenali bahwa ini adalah produk original. Oh, ini adalah produk fake seperti itu. Oh, ini adalah produk yang fake. Oh, ini adalah produk yang original. Gimana caranya? Nah, makanya kita mengubah satu sistem baru, yaitu di company side sama di customer side. Nah, ini kan yang kalian bilang. Rata-rata kita, nggak cuma kalian ya, nggak cuma orang anak-anak sistem informasi. Di anak-anak di RPLA juga kita main ngobok-ngobok itu di customer terus. Alias sisi klien. Jangan seperti itu. Kalian harus berbicara itu satu kesatuan. Terus saya nggak mau tahu Pak urusan company itu. Jangan seperti itu. Justru kalian akan memberikan satu kontribusi yang besar kalau kalian bisa membangun sistem dari A sampai Z. Ya satu kesatuan sistemnya. Kalau saya bisa decode, saya bisa encode, harusnya saya bisa decode. Seperti itu. Jangan sampai kalian, wah Pak saya nggak tahu Pak sistem di sana gimana seperti itu. Makanya kalian buat sistemnya seperti itu. Oke, ini sisi company, di sisi perusahaan. Perusahaannya akan melakukan embedding secret watermark proses. Di mana prosesnya? Yaitu adalah di gambarnya itu saya watermark. Jadi yang kalau ini saya balik ke depan ya, ini saya balik ke depan kan ada gambar aloe vera-nya ya. Nah di depannya aloe vera ini itu saya watermark di sana. Jadi yang saya watermark adalah gambarnya. Nggak ada lagi barcode seperti ini. Nah somehow jadilah watermark image yang terilis di produk ini dijual di pasar seperti itu. Nah saya sebagai customer saya buka aplikasi Android. Aplikasi Android-nya ini, seperti itu. Ini sudah dibuat sih seperti itu. Terus kemudian aplikasi Android ini harus, kalau saya datang ke pasar, ya anggap saya datang ke Nature Republic store-nya atau Oriflame atau apapun lah produk-produk kosmetiknya. Nah, ketika saya datang ke Nature Republic, misalnya ini adalah saya ambil case-nya adalah Nature Republic. Nature Republic datang, terus kemudian saya scan pakai Android saya. Nah, Android saya akan bilang, oh ini produk ini original. Oh ini produk ini fake. Sesimpel itu sebenarnya software-nya. Cuma bilang yes or no sih sebenarnya. Cuma jangan dikira yes or no itu didapat dengan gampang. Inilah proses panjang, sekian proses yang dilewatin untuk menjawab itu produk itu valid atau tidak. Original image, convert bits, encryption, conversational code process, watermark. Itu sisi company. Sedangkan sisi klien alias user, nah user akan scan, yaitu dengan cara seperti ini. Ini anggap saja ini testing kita, ini adalah produknya.
lalu produknya kita scan. Nah, ketika kita scan, kita akan masukkan dapat gambar yang istilahnya message-nya. M itu adalah, ini mouse-nya, M itu adalah message-nya itu saya bisa retrieve. Jadi ini original image-nya. Kalau saya watermark itu jadinya seperti ini. Kalau saya retrieve lagi itu saya harus bisa mendapatkan message yaitu ABC12. Ini sekedar contoh. Nah, ini caranya seperti itu. Ini project kita waktu itu ya bikin Android apps, somehow kita juga bikin sisi hardware yang juga kita buat. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ini adalah slide terakhir kita, yaitu future research recommendation buat kalian. Sebenarnya banyak yang kita bisa create. Somehow kita sangat berrelasi dengan government. Sekarang kita sudah banyak melakukan semacam MOU atau kerjasama dengan kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Bahkan sampai di level kementerian. Banyak yang bisa kita support. Yaitu kita harus bisa membuat satu sistem entah IoT based kah, entah cyber physical kah, atau apapun sistem information system untuk government. Nah, contohnya ada banyak BNPB, BMKG, PLTU, PLTA, Pertamina. Banyak sebenarnya BUMN yang bisa kita garap. Tinggal kalian saja mau gerak atau tidak. Oke, itu somehow itu. Yang kedua, kalian bikin aplikasi. Oh, Pak, saya sukanya bikin aplikasi, saya nggak suka web. Ini adalah web base yang atas. Kalau yang bawah adalah application base. Nah, kalau kalian membuat satu sistem yang berbasiskan aplikasi, tolong dijaga data privasi sama user control. Nah, intinya kalian harus menghadirkan satu sistem aplikasi yang baru yang membahas dua ini di cover jadi satu. Nggak boleh satu ya, tapi dua-duanya. Terus kemudian, oh Pak saya nggak suka itu, Pak saya sukanya cuma coding aja. Oke, ada jawabannya buat yang itu juga. Untuk siapapun dia, mau back end mau front end, tolonglah membuat software yang nggak bisa di rollback. Rollback itu jawabannya adalah reverse engineering. Itu kitabnya hacker yang baru. Itu bukan baru sih, sebenarnya udah lama. Cuma kalian bisa search aja nanti di Google, reverse engineering. Kita bisa reverse itu Android. Kalian sudah bikin capek-capek di reverse sama hacker, selesai udah. Jadi gimana caranya kalian buat sistem yang nggak bisa di reverse, nggak bisa di rollback. Apapun sistem yang kalian buat. Gitu. Nah ini yang terakhir agak sedikit hard, memang saya taruh di paling bawah, karena nggak tahu kalian bisa atau enggak, kita bisa kolaborasi atau tidak. Kita membuat secure quantum communication, contohnya di social messenger. Buatlah challenge seperti WhatsApp, seperti Line, seperti Telegram. Challenge itu ke kalian. Buat yang lebih secure dari itu. Bisa nggak? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Oke, buat kita lah, buat kerabatnya Telio. Jadi istilahnya kalian buat aplikasi bukan cuma aplikasi sekedar lulus, tidak. Bisa dijual atau tidak. Itu kalau kalian berpikir money oriented. Somehow siapapun bisa buat. Inilah film favorit anak saya. Dua anak saya yang besar suka banget dengan film ini. Yaitu di sini di filmnya kalau kalian pernah nonton Ratatouille, atau di sini ada anyone can cook. Jadi siapapun bisa masak. Nah kalau saya ibaratkan saya buat kamuflase, saya buat anekdot atau saya buat suatu ilustrasi, semuanya bisa bikin kok. Tidak hanya orang informatika saja, tidak hanya orang elektro saja yang bisa membuat sistem seperti ini tadi, seperti itu. Kita bisa kok, seperti itu. Siapa yang nggak bisa? Asalkan kalian mau dan kalian bisa. Ya kalau nggak tahu ya tanya Google, kalau nggak tahu tanya dosen, seperti itu. Jadi jangan sampai bilang Pak saya nggak tahu, selesai. Itu tidak menyelesaikan masalah kan. Kalau kata siapa Cak Lontong bilang masalah itu akan terlihat mudah kalau tidak dikerjakan. Bukan seperti itu tapi ya, seperti itu. Tapi justru kita akan solve-nya harus dikerjakan. Oke, thank you. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk sesi berikutnya itu tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke ya, terima kasih ya Pak Gandeva. Silakan ya teman-teman, bila ada yang ingin disampaikan ya, atau ingin menambahkan ya, atau mungkin ingin berdiskusi ya dengan Pak Gandeva ya, atau mungkin dengan saya ya. Kalaupun kita bisa kita sampaikan ya, kalau tidak kita akan bersama-sama mencari tahu ya. Oke, ini emang lebih ke security ya di komunikasi, terutama next generation ya, biasanya di 5G begitu Pak ya, generasi kelima Pak Gandeva ya. Ya.
Tadi bagus ya beberapa sama Pak Ganeva dan mahasiswanya teh ya yang ingin menyusun metode baru ya, merancang baru untuk ID card ya. Jadi tidak bisa dilakukan duplikasi dan itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk misalkan ketika dilakukan seperti pilpres ya, dibutuhkan KTP asli atau tidaknya ya, valid atau tidaknya, hanya ada satu gitu ya, misalkan. Nah, kalau sudah terdaftar misalkan di kota A, maka tidak bisa ya, kecuali misalkan dia sudah tutup usia. Nah, itu juga sangat ya. Jadi beberapa bisa kita gunakan ya metode-metode tersebut ya. Dan itu dipublikasikan di ini Pak ya, Elsevier. Yang pertama tadi Springer, yang kedua di IEEE. IEEE dan Springer ya. Nah, ini Springer ya, IEEE atau mungkin ACM gitu ya. Dan yang lain ya, ini adalah sosial media untuk akademik kita ya, Google Scholar ya. Jadi misalkan nanti ditanya misalkan Teungku ya atau mungkin Intan, kamu punya sosmed apa? Nah, nanti ya jangan bilang Instagram lagi ya. Oke, yang mana? Google Scholar atau mungkin Publon ya. Nah, oke. Jadi karyanya apa saja ya? Karyanya seperti itu. Dan tadi juga Pak Gandeva Bayu ya menyampaikan kalau teman-teman di sini ada ide ya bisa ya didiskusikan ke Pak Gandeva atau mungkin ke saya, ke Pak Teddy atau mungkin ke rekan-rekan akademik ya. Karena untuk karya seperti itu ide ya kalau satu orang mungkin bisa dikerjakan ya, tapi kalau saling dilengkapi, nah tadi ada usulan ya, ternyata aplikasi yang baik saja tidak cukup dari segi UID atau interaksinya, tapi juga dari segi bagaimana dia kehandalannya untuk ketika didapati ada serangan ya, atau mungkin keamanannya bahkan bisa di reverse ya, di reverse tuh mungkin diobrak-abrik lah ya aplikasinya atau mungkin sistemnya. Oke, seperti itu. Oke, silakan teman-teman ya yang ingin berdiskusi ya langsung ya sampaikan di chat atau mungkin langsung menekan tombol ya, itu fitur ada raise hand ya. Nanti teman-teman langsung sampaikan secara lisan bagi penanya dengan topik yang ditanyakan itu sangat baik ya, ditinjau oleh kami akan ada door prize ya, Intan ya, begitu Intan ya? Ya, benar Pak. Ya, oke, silahkan ya. Ini satu lagi aja Pak, punten Pak, sekaligus memotivasi teman-teman di sini. Ini ketika saya baru pulang kan saya 2019, terus kemudian 2019 akhir itu kita baru buka PA buat periode yang 2020. Nah, waktu tahun 2019, waktu saya masih angkatan, saya challenge ke anak-anak D3. Ini angkatan 2017 pada saat itu. Nah, bisa nggak kalian membuat sistem, saya cerminannya tadi saya yang bilang, saya sudah sampaikan, yaitu membuat seperti WhatsApp, membuat seperti Line, membuat seperti Telegram. Tetapi saya ingin membuatnya sistem yang berbasis Android tersebut itu pakai kriptografi yang tadi. Sama sebenarnya, kriptonya ini aja. Algoritma itu sebenarnya ini saja, tidak ada yang lain. Ini kripto terbaru sebenarnya. Nah, itu kita tanamin dia, kan kalau yang ini saya tanamin di IoT, selesai. Ini saya tanamin di KTP, SIM, selesai. Nah, saya challenge lagi ke anak-anak D3, bisa nggak kalian bikin, tapi dibasiskan chatting. Saya rasa ini kayak, wah kayaknya impossible ya anak-anak D3. Ternyata lulus juga dia bisa. Tahun 2020 dia lulus, jadi kita membuat sebuah sistem yang cukup besar. Ini sama seperti WhatsApp. Percaya nggak percaya kalian, ini selesai sudah. Jadi sistemnya A sampai Z kita komplit. Tadinya dia hanya bisa one-to-one saja. Oh, saya nggak bisa. Mas, bisa nggak dinaikin levelnya bukan cuma satu ke satu, tapi bisa satu ke grup. Tidak hanya teks saja yang bisa dikirim, tetapi gambar, audio, video juga bisa. Sama seperti WhatsApp.
Bisa obrolan grup, obrolan saja, lalu kemudian kontak, permintaan, request, option menu, semuanya kita buat. Dan ini selesai dalam waktu 4 bulan. Dalam artian bisa kok kita. Asalkan kita yang mau belajar ya, seperti itu dalam artian. Ini anak-anak D3IF tidak dapat kriptografi, tapi saya berikan kuliah singkat dan cepat untuk mereka. Jadilah singkat cerita langsung aja masuk ke sistem. Di sistemnya tampilannya seperti ini awalannya. Telchat yaitu abbreviation dari Telkom University chat seperti itu. Jadi kita bawa telnya di sini. Nah, itu bedanya ini dengan WhatsApp dan lain-lain itu adalah encrypted. WhatsApp tidak ada encryption. Ada encryptionnya, tapi bisa kita buka sebenarnya. Nah, kalau intinya WhatsApp bisa dihack. Nah, ini kita membuat sistem yang nggak bisa dihack, yaitu pakai algoritma yang tadi. Ketika saya reverse, oke, ini saya nggak bahas ininya. Ini aplikasi kan kalian udah mahir lah ya. Saya nggak bahas aplikasi, kan aplikasi semua orang bisa. Tapi saya mau reverse. Saya challenge lagi timnya KD, ini namanya KD, anak mahasiswa saya. Saya minta di reverse, Mas. Bisa nggak di reverse? Ini di reverse, namanya yoga, oke, namanya masih tampil yoga. Deskripsi password encryption-nya ini tidak akan muncul. Private key-nya tidak akan muncul juga. Ini tidak akan muncul, statusnya gini dan seterusnya. Nah, tapi saya membuat lagi, bisa nggak ini di lebih encrypt lagi, seperti itu. Ini jawabannya. Ini dari siapa? From siapa? Bisa dibaca nggak ini? From-nya? Nggak akan bisa dibaca. Ini sistem yang kalau di reverse, ini database-nya saya buka, saya reverse, nggak akan bisa dibuka. Silakan buka. Ya, ini dari siapa ya? Kan kalau kalian bikin saya yakin lah semua pada jago lah Firebase dan kawan-kawan kan. Ini Firebase. Dibuka ini saya yakin ini ada tulisannya nih kalau kalian buat sistem seperti ini. Entah dari si Nino, dari Nano, atau dari siapakah Nunu, seperti itu. Nah, itu adalah seperti itu. Dan message-nya, notification-nya ini encrypted juga. Ini kita tidak tahu isinya apa. Saya pun ownernya, decodernya, itu nggak akan bisa buka. Nah, itu jawaban di kriptografi yang terbaru. Seperti itu. Jadi, siapapun yang buka, yang bungkus, itu bisa. Tidak bisa dibuka. Seperti itu. Tapi, maaf Pak Gandeva. Ya. Tadi yang dari from itu tidak menggunakan hash ya? Tidak. Sepertinya tidak ya? Tidak. Ini pakai base 64. Ini ada, yang baru ya? Iya. Untuk kriptografi atau steganografi yang ada di aplikasi ini, itu masih bisa ibaratnya dijalankan dengan tidak banyak beban ya? Misalkan memori atau apa? Berapa kira-kira berapa memori itu diperlukan? Angka 20 mega? Sekitaran segitulah, kecil kok, nggak terlalu. Intinya HP yang anak-anak pegang itu kayak OVO, Vivo itu Xiaomi itu bisa kok, gitu. Oke. Dan tidak besar, gitu. Silakan mungkin Intan kalau ingin menanggapi ya, silakan ya teman-teman yang lain. Oke. Saya minta tolong untuk aktifkan kameranya ya. Tadi sudah ada instruksi dari MC ya, dan ada background-nya ya. Oke. Yang berkaitan dengan Internet of Things ya, and the future ya, atau mungkin and the beyond ya. Nah, teman-teman bisa bertanya ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang masih ambigu ya, atau mungkin ingin dikonfirmasi langsung ya. Entah mungkin dari segi konten topik hari ini ya, atau mungkin bagaimana ya, silahkan ya. Jadi teman-teman, ini penting ya, bermanfaat ya. Materinya pun kalau teman-teman cek nanti ya. Ini ada di skala internasional ya. Bahkan yang menyusunnya tadi ya Pak Gandeva beserta mahasiswanya ya yang dari Indonesia. Oke. Jadi orang Indonesia pun banyak yang mengaku tidak bisa, tapi ternyata dirinya banyak luar biasa ya. Seperti itu. Oke, ayo silakan ya Andreas ya, mungkin ingin bertanya. Ada Sasti ya. Apalagi ini Rahmat, Filza ya, silakan ya.
Oke, teman-teman yang di mana mungkin ingin bertanya di Google Meet yang satunya, Tengku, coba cek. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin Pak Gandeva, Siap. boleh saya bertanya? Waduh, bahaya nih Pak. Siap. Nggak Pak, ini sebetulnya gini, menarik sekali tadi materi yang disampaikan. Ada hardware-nya terutama gitu ya, karena di sistem informasi ini lebih banyaknya memang dikenalkan ke software dan software kan gitu ya. Benar Pak. Iya. Nah, tadi memang kalau kita mau berkembang lebih gitu ya, kita bisa mengikuti zaman, ya tentunya kita harus coba ke ranah yang lain gitu ya. Benar Pak. Nah, di antaranya tadi ada hardware, karena selama ini juga software saja nggak bisa gitu ya, tanpa hardware-nya gitu kan, begitupun hardware-nya. Nah, kira-kira Pak Gandeva bisa ngasih tips atau trik gitu ya, karena ini terbiasa dengan software, gimana caranya gitu ya, seorang ya mahasiswa di sistem informasi ini belajarnya gimana sih supaya mengenal hardware itu mulainya dari mana gitu. Hal yang sederhana seperti apa supaya memang orang sistem informasi ini bisa mengenal hardware-nya, karena selama ini lebih banyak ke software-nya itu. Benar. Gimana sih triknya gitu ya, tipsnya? Oke, mulainya dari mana nih supaya saya bisa belajar mengenal hardware dan saya bisa mengimplementasikan software yang saya buat gitu ya, ke hardware-nya harus begini bikinnya. Atau nanti desainnya harus begini loh, harus pelajari apanya, mulainya dari mana nih kira-kira untuk mahasiswa ini nih Pak. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Ini pertanyaan yang memang bisa dibilang yang istilahnya dari bisa dibilang non electrical engineering. Saya pun bukan orang electrical engineering, tapi dalam artian bagaimana caranya bisa ke arah sana gitu, bisa nyebrang. Ya memang untuk zaman sekarang itu kita sebenarnya sudah dibekalin banyak sekali sih istilahnya resource dari YouTube, dari GitHub. Itu dua rekomendasi saya yang saya sering pakai, yaitu YouTube dan GitHub. Nah, cari saja how to make smart, ya tentu ya dengan ketika kita searching itu pakai bahasa Inggris. Karena kalau pakai bahasa Indonesia nggak ada Pak, saya udah cari Pak, nggak ada, ya nggak ada karena kalian nyarinya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah itu kata kunci yang pertama. Jadi gimana Pak caranya nyarinya? Caranya pakai bahasa Inggris, saya bilang itu. Begitu saya buka, saya cari, oh ternyata ada. Dan itu memang harus dari kita yang mengawalinya gitu. Pertama searching pakai bahasa Inggris di YouTube ataupun di GitHub itu bisa. Lalu kemudian baca, memang sih Pak, kalau ditanya kelemahan tidak hanya ini ya Pak, tidak hanya di SI saja, mungkin di semua lapisan kita juga, anak-anak zaman sekarang agak sedikit, Pak ada nggak Pak teks yang bahasa Indonesia gitu, ada nggak panduan yang bahasa Indonesia. Nah itu memang yang harus kalian ubah dari sekarang. Jadi sejak sekarang ya, kalian harus biasakan memang ya panduannya memang bahasa Inggris semua gitu. Dengerin YouTube pun bahasa Inggris seperti itu. Terus kemudian baca tutorial pun bahasa Inggris seperti itu. Nah, saya yakin sudah banyak Pak. Kemarin juga saya barusan kasih demo ke teman-teman DKV. Ini anak DKV loh, bukan anak SI loh. Dalam artian yang benar-benar mereka kerjaannya desain doang gitu kan. Karena mereka nggak tahu komputer sama sekali bahkan. Nah, itu saya ajarin ke mereka bagaimana membuat smart home. Itu ada di YouTube, banyak tutorialnya. Nah itu belilah Arduino yang, kenapa saya saran Arduino, karena Arduino tidak lebih dari 100.000 alias lebih murah. Nah itu bisa mainan Arduino, coba colokin, kalian operasikan lampu saja. Lampunya beli di Tokopedia, kebetulan saya ngerakit buat anak-anak saya, yaitu murah kok, cuma 30.000 yang berbasiskan LED. Itu kalian bisa membuat sistem seperti itu di rumah. Kalau sudah siang, lampunya mati. Jadi kita nggak perlu on off sendiri gitu loh. Kalau sudah malam, itu lampunya nyala. Itu simpelnya, kalian harus praktis yang simpel seperti itu. Nah kalau itu sudah bisa, barulah kita main ke aplikasi. Nah kalau sudah di aplikasi, nah bagaimana caranya, itu saya bisa munculkan di dalam layar Android saya. Nah itu pelan-pelan sih memang, step by step of course, tapi dalam waktu 4 bulan PA durasi itu cukup kok seperti itu. Itu pengalaman saya dengan mahasiswa saya. Asalkan memang sih Pak, ya jawabannya satu sih Pak, anaknya mau untuk berubah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, memang betul seperti itu gitu. Sekarang itu sebetulnya wadah atau tempatnya sudah ada gitu. Benar. Seperti tadi yang GitHub,
YouTube itu udah familiar lah sebetulnya gitu ya. Bener Pak. Kemudian untuk programming juga dari Pak Barja ataupun dari Pak Iya. Robi Banyak atau pasti ya Pak ya. dari Pak Patrick gitu ya, dia menggunakan GitHub ya itu udah terbiasa sebetulnya. Bener. Tinggal kita mau nyoba dan nyoba gitu aja sih sebetulnya. Kalau nggak nyoba mungkin nggak akan tahu Bener kita Pak. kapasitasnya udah sampai di mana kan gitu ya. Bener. Oke, nah itu untuk para mahasiswa gitu ya, harus berani mencoba. Berani Gitu. mencoba. Oke, terima kasih Pak Ganeva atas Siap, sama-sama Pak. Oh, ada lagi kah? Yang lain ini yang nanya dosennya nih, bukan mahasiswanya nih Pak. Ya, teman-teman ya, diskusikan ya apapun yang terkait dengan IoT ya, operating system ya, atau mungkin yang advance material ya, tentang kriptografi, lattice base ya, atau mungkin watermark, atau mungkin teman-teman pernah menemukan atau menjumpai atau melihat ada materi yang belum dimengerti di suatu website atau majalah, itu bisa teman-teman sampaikan ya. Oke, ini sangat bagus ya. Ini disiapkan oleh Prodi, oleh Pak Owa, oleh Mbak Teddy ya. Ini teman-teman pergunakan ya fasilitas ada seperti ini ya. Oke. Oke, silakan ya. Tuh ada Andreas ya, Andreas, Faisal ya, Martin ya, dan teman-teman yang lain ya. Oke. Kalau mungkin susah ngomong gitu ya. Iya. Chat aja. Untuk mahasiswa yang memang untuk bercerita langsung agak susah bisa di chat aja ditulis gitu ya. Iya, kalau ada yang malu ya Pak ya, takutnya. Ya. Atau kalau yang mau ngomong langsung juga boleh, nggak apa-apa. Gitu boleh ya. Pak. Sok, silakan. Ya, silakan. Oke. Pak, saya Amalia tuh. Oke, Amalia ya, nah bagus ya. Jadi teman-teman harus sudah mulai berani ya. Tidak berarti orang yang banyak bertanya itu terlihat kenapa-kenapa ya. Justru karena keinginan tahuan ya, seperti itu. Dan Sayyidina Ali ya mengatakan, semakin banyak buku yang saya baca, itu menandakan saya masih belum mengerti ya. Ternyata masih banyak yang harus dipahami ya. Itu pun kalau kita mau sendiri ya, kalau kita sharing, nah itu kan lebih mudah ya, apalagi oleh dari banyak pengalaman ya, Pak Gandesa ini tidak hanya di dalam negeri ya, di luar negeri pun mungkin budaya belajarnya seperti apa, itu juga mempengaruhi seperti itu ya. Nah ini dari Amalia ya, ada yang bertanya Pak Gandeva, apa relasi antara pembuatan home launcher ya untuk mobile phone dengan operating system ya, relasi dari home launcher ya. Oke ya, itu Pak Gandeva ya. Siap. Oke, saya jawab. Makasih Mbak, panggilannya siapa? Mbak Amalia aja lah ya. Mbak Amalia. Sebenarnya kalau ditanya apa kaitannya atau hubungannya antara home launcher dengan operating system, saya pertegas lagi, ini pasti ya kita asumsikan semuanya Android based. Jadi home launcher di Android based seperti itu. Nah, dalam artian kalau kayak gini memang kan sudah ada apa istilahnya ya, home-nya buat Android developer. Nah, otomatis dari Android developer itu kita bisa pertama ya kita cari tahu dulu apa istilahnya kata kunci atau function-function atau prosedur-prosedur apa yang existing di Android. Nah, kalau berkaitan dengan home launcher ini agak sedikit ini sih ya, terlalu menurut saya agak dan kurang menarik juga gitu. Nah, ini yang saya agak sedikit pengen ubah di teman-teman baik D3IF ataupun D3SI atau SIA dan seterusnya. Jadi jangan pakai yang model-model seperti ini. Kita harus berpikir yang agak sedikit lebih menarik gitu. Dalam artian kalau cuma home launcher saja, ya ini kan home launcher kan cuma kayak lock, hide, pack feature, terus kemudian wallpaper kayak gitu-gitu, dark mode, terus kemudian small bug, kalau di sana itu battery saving, ya itu istilah dalaman Android banget lah. Istilahnya itu sudah ada gitu, nggak usah kita otak-atik lagi. Itu istilahnya cuma pemanis UI kan, seperti itu.
Nah, jadi dalam artian itu menurut saya agak sedikit nggak terlalu bukan nggak terlalu penting ya. Tapi dalam artian boleh sih kalau sekedar cuma ingin coba-coba, it's okay. Tapi kalau ini nanti akan dijadikan project akhir kalian sih, janganlah ke sana. Oke ya. Oke ya, sekedar tadi menambahkan kalau untuk yang di operating system ya atau mungkin di Android base tadi, untuk teman-teman yang ingin mencoba ya menggunakan emulator ya seperti yang tadi ada Genymotion ya atau mungkin lain. Oke, pastikan beberapa teknis atau konfigurasi misalkan USB debugging ya itu sudah diaktifkan ya. Oke. Dan kalau nggak keliru untuk Android sekarang selain Java base ya kode programnya juga sudah berangsur-angsur ya beralih ke Kotlin ya seperti itu. Oke. Nah, operating system ya dengan mobile phone seperti itu ya mungkin ya Amalia Auda ya. Apakah cukup ini puas atau mungkin ada yang keliru yang dimaksudkan oleh Amalia? Saya takutnya home launcher-nya beda gitu. Home launcher-nya bener kan yang tadi saya sampaikan ya? Kayak semacam kayak lock feature, hide, terus kemudian wallpaper, font, dark mode, baterai, animation kayak gitu-gitu. Kalau untuk mobile phone ya yang Android base tadi, teman-teman ini bisa mengaktifkan opsi pengembang ya. Itu biasanya ada di konfigurasi setelan ya. Kalau nggak keliru butuh 7 kali ketukan ya Pak Gandeva ya, baru dia muncul 7 ketukan opsi pengembang. Nah, itu nanti teman-teman ibaratnya mau menambahkan aplikasi versi buatan sendiri bisa.